Sakai, orang Sakai merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Riau. Jadi di Riau itu ada beberapa masyarakat adat, yaitu Petalangan, Talang Mama, Akit, Kayuaro, Bonai. Orang Sakai meyakini bahwa mereka berasal dari peradaban Minangkabau. Lalu Sakai ini kalau dicari identiknya kemana, memang banyak yang bertanya dari adik-adik mahasiswa, dari peneliti dalam luar negeri. Sakai ini identik memang dari Pagaruyung ya, Minangkabau. Yang bermigrasi sekitar abad ke-17. Waktu mereka bermigrasi itu kebetulan adalah wilayah kerajaan Siak Sri Indrapura. Jadi waktu pertama kali mereka datang ke sana, meminta izin kepada kerajaan Siak Sri Indrapura untuk diberikan hak untuk tinggal di hutan tersebut. Berbicara mengenai fenomena yang terjadi pada masyarakat adat Sakai yang ada di Riau, saya cukup dekat dan mempunyai pengalaman empirik yang lain terhadap masyarakat adat Sakai, dan kebetulan salah satu dari tetua adatnya adalah bapak angkat saya. Karena kedekatan saya terhadap mereka dan mempunyai banyak pengalaman empirik yang saya rasakan selama berinteraksi kepada mereka, membuat saya akhirnya terinspirasi dari apa yang terjadi pada mereka. Jadi ternyata di hutan mereka itu sekarang sudah tidak lagi menjadi hutan seutuhnya, dikarenakan hutan tersebut mengalami konversi, yaitu digantinya tumbuhan-tumbuhan pada hutan itu menjadi perkebunan yang dilakukan oleh korporasi-korporasi besar berupa pohon sawit, pohon akasia, dan pohon karet, di mana perkebunan-perkebunan itu dibuat untuk mencari keuntungan ekonomi atau bisnis, yang akhirnya tidak bisa lagi nomaden, tidak bisa lagi mencari ikan di sungai dikarenakan koleksi ikan juga tinggal sedikit, tidak bisa lagi berburu karena koleksi-koleksi hewan buruan juga menjadi sedikit, karena semuanya sudah berubah menjadi perkebunan. Selanjutnya, selain koleksi-koleksi hewan buruan tinggal sedikit, termasuk juga pengelolaan limbah yang kurang sempurna. Pertama kali aku turun ke masyarakat suku Sakai ini itu tahun 1977 ya. Jadi masuk ke desa Muara Basung. Dan ketika itu masyarakat Sakai hidup masih campuran. Campuran itu sebahagian ada yang nomaden, sebahagian mulai menetap. Dan sekarang Sakai terbagi dua, yaitu Sakai dalam dan Sakai luar. Sakai dalam yang sampai sekarang mereka tetap bertahan dengan cara hidup yang lama dan tidak mau menerima pengaruh dari luar atau pengaruh baru. Dan Sakai luar yang sekarang adalah produk hasil adaptasi, membutuhkan waktu yang lama dan sudah hidup dengan gaya yang baru. Karena sebagian besar sudah menjadi perkebunan sawit. Ditambah lagi populasi mereka semakin bertambah. Akhirnya
Sebagian dari mereka berinisiatif untuk bergabung dengan komunitas lain di luar komunitas Sakai, di mana mereka harus keluar dari sisa hutan tersebut. Kehidupan sosial masyarakat suku Sakai sejatinya telah mengalami banyak perubahan, terutama yang terkait dengan pola-pola ekonomi produksi dan sistem tenurialnya, yaitu penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas tanah dan lahan yang saat ini menjadi isu penting dan utama dari aspek perubahan kehidupan sosial suku Sakai. Kalau mau hidup seperti zaman dulu tidak hidup lagi. Sebaiknya harus mengikut perkembangan zaman itu. Mengikut perkembangan zaman itu harus punya pendidikan. Harus sekolah. Jadi mau tidak mau ke depan itu harus punya pendidikan. Sekolah. Alhamdulillah anakku ada yang sudah S1 gitu. Alhamdulillah. Aku tamat SD. Kecerdasan adaptasi ini yang akan saya gali dan menjadi titik fokus. Saat ini, banyak hal yang harus masyarakat Sakai perhatikan agar dapat beradaptasi dengan perubahan sosial mereka. Perubahan pola pikir dan tingkat pendidikan termasuk hal-hal yang harus dicarikan jalan keluarnya. Kita berharap kepada seluruh generasi Sakai agar bisa maju di permukaan, agar bisa berani tampil, tidak lagi sebagai suku yang dianggap keterbelakang, dan jangan sampai cengeng. Kita harus berani bersaing. Meskipun kita orang Sakai, tapi kita punya ilmu, punya pendidikan yang harus juga bisa kita tampilkan gitu. Masyarakat suku Sakai kini sudah banyak berbaur dengan masyarakat Riau lainnya dari berbagai suku. Kepercayaan mereka menjadi pemeluk agama seperti kebanyakan suku lain di Indonesia. Anak-anak suku Sakai pun menempuh pendidikan yang sama dengan suku-suku lain yang ada di Riau maupun di belahan bumi Indonesia. Dahulu, masyarakat Sakai masih hidup di tepian sungai, tapi sekarang banyak yang sudah bertempat tinggal di perumahan-perumahan dan perkampungan seperti layaknya masyarakat lainnya. Mereka tidak tertutup dan terasing lagi. Hari ini mereka menatap ke depan dengan sebuah kesadaran bahwa mereka punya masa lalu. Bahwa walaupun masa lalu itu surga, tapi ketika dia sudah hilang, lebih baik membangun surga yang baru di masa depan daripada terus-menerus meratapi kehilangan surga itu tadi. Saya kira ini tidak mudah. Mereka perlu waktu untuk bisa melebur terhadap pola-pola yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. Perubahan zaman telah mendorong semua suku, termasuk suku Sakai, untuk beradaptasi. Tinggal menetap untuk mendapatkan hasil bumi yang berkelanjutan, menyekolahkan anak-anaknya agar bisa mengejar ketertinggalan, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, seperti berdagang, menjadi pegawai, menjadi anggota wakil rakyat, atau bahkan duduk sebagai pimpinan daerah di lembaga pemerintahan. Nah, maka ini penting kita memberikan pemahaman baik kepada masyarakat, baik kepada perusahaan untuk saling bersinergis. Dan kita juga mengingatkan kepada perusahaan, laksanakanlah kewajiban pengusahaan hutan itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya. Zaman sudah berubah. Banyak kemajuan yang telah dicapai dan banyak pula pihak-pihak yang telah turun tangan membantu memberdayakan suku-suku tertinggal di Indonesia, termasuk suku Sakai di Riau ini. Tidak hanya pembangunan fisik semata, namun juga pembangunan jiwa dan keilmuan yang telah membawa putra-putri suku Sakai menjadi manusia-manusia unggul di bidangnya. Saya yakin dan percaya ketika
perusahaan mampu membangun kolaborasi dengan masyarakat, bersinergis dengan masyarakat, maka masyarakat akan merasakan bahwa perusahaan izin itu adalah sesuatu yang berharga bagi mereka dan mereka akan merasakan itu bagian dari keluarganya. Namun, pekerjaan belumlah selesai. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Akses pendidikan yang belum merata, pola pikir dan gaya hidup yang masih sepenuhnya bergantung pada alam, dan yang paling utama adalah ketidaktahuan bagaimana menyiasati perubahan zaman. Kira harus ada kolaborasi dari semua stakeholder yang terkait dengan masyarakat Sakai, baik yang langsung misalnya maupun yang tidak langsung. Karena hari ini saya kira atau tahun era sekarang ini saya kira era solusi bersama atau eranya kolaborasi mencari solusi bersama. Bukan lagi kita era di mana kita saling menyalahkan. Sekarang saatnya untuk menyatukan pikiran, berkolaborasi, bahu-membahu untuk menemukan solusi konkret ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Sakai. Aktivitas atau laku coding yang dilakukan manusia terhadap komputer merupakan semacam laku pengelolaan pengetahuan yang diupayakan oleh manusia melewati semacam bahasa atau instruksi yang dapat dipahami oleh komputer untuk menemukan atau menciptakan produk pemecah masalah. Semacam aplikasi-aplikasi, semacam web-web yang lahir pada zaman ini atau sekarang yang sedang kita nikmati sekarang adalah salah satu dari produk atas laku coding tersebut. Jadi saya membayangkan bahwa semacam ada keterikatan antara manusia dengan komputer tersebut. Ternyata saat ini terus berdampingan. Jadi antara manusia dengan komputer, antara manusia dengan alam, seperti orang Sakai yang ternyata mereka juga melakukan, saya membayangkan melakukan hal yang sama, yaitu orang Sakai mengelola pengetahuan alamnya, mengenai misalnya tanda-tanda cuaca, misalnya mengenai perpohonan, mengenai perhewanan dan air di sungai-sungai. Mereka melakukan pengelolaan pengetahuan lalu menciptakan produk berupa konseptual, yaitu sikap kekeluargaan terhadap alam tersebut. Akhirnya produk dari sikap itu menjadi jawaban atas keberlangsungan hidup orang Sakai dengan alam. Saya membayangkan bahwa selanjutnya hidup dengan keberlangsungan alam menjadi satu hal yang bukan lagi berjarak tapi justru sangat dekat. Jadi melalui pendekatan terhadap alam ternyata bisa membangkitkan rasa saling menjaga, rasa dekat dan rasa yang intim. Ketika rasa keintiman tersebut dapat dikelola dengan baik, maka antara manusia dengan alam menjadi lebih melekat. Untuk menciptakan itu, saya mengajak teman-teman penari untuk membangun kedekatan dengan alam, dengan pohon-pohon, dengan daun-daun gugur, unsur-unsur lain yang ada di dalam hutan. Jadi dengan cara bermain-main. Jadi saya menginstruksikan kepada teman-teman, pohon ini adalah paman, pohon ini adalah anak, rumput ini adalah adik, pohon itu adalah bapak. Lewati pola bermain-main pada alam ini, saya menemukan semacam ada gerak-gerik keterikatan antara penari dengan pohon tersebut. Diawali dengan mulai mengenali, akhirnya semakin enjoy karena penari tersebut mulai paham dengan pohon itu, di mana cabang ini kuat atau cabang yang itu rapuh, sehingga pergerakan dari tubuh mereka menyesuaikan dengan pohon tersebut. Jadi saya mencoba membangun keterikatan antara penari dengan pohon tersebut. Ini semacam laku coding yang saya coba terapkan pada manusia dengan alam. Jadi bukan lagi antara manusia dengan komputer. Jadi saya mencoba untuk
memberikan semacam hal dari sifat manusia yang mungkin ya saya membayangkan sikap itu bisa dipahami oleh alam itu. Jadi setelah ini saya membayangkan bahwa untuk menuju pola hidup baru yang lebih mengutamakan keberlangsungan itu bisa dilampaui dengan membangun keterikatan antara manusia dengan alam tersebut lewat konsep kekeluargaan yang dihasilkan dari laku coding, lalu menjadi satu hal yang bisa diterapkan oleh orang-orang, sehingga setelahnya karena keterikatan itu manusia menjadi punya gaya hidup baru yang lebih mengutamakan keberlangsungan alam. Misalnya saya membayangkan tiba-tiba orang atau tiba-tiba kontraktor membangun proyek perumahan yang sudah tidak lagi kontur tanah atau wilayah di mana menjadi lokasi akan dibangun proyek itu yang menyesuaikan dengan perencanaan perumahan, tapi perencanaan perumahan itulah yang menyesuaikan dengan kontur tanah di mana proyek perumahan itu akan dibangun. Misalnya di wilayah itu kebetulan ada sungai dan aliran-aliran kecil. Jadi proyek perumahan itu tetap dibangun tapi aliran sungai tetap ada. Jadi tidak ditimbun dengan sedemikian rupa memaksakan seolah-olah nanti diratakan dulu, tidak, tapi perencanaanlah yang menyesuaikan dengan kontur tanah tersebut. Dengan disandingkan dengan pengetahuan terbarukan, siapa tahu saya membayangkan model-model rumah terkini itu punya estetika lain. Tidak dengan gaya-gaya yang sekarang yang harus rata atau yang harus gimana, tapi punya gaya baru yang jangan-jangan lebih apa ya, mungkin lebih bagus atau lebih lucu. Terus gara-gara ini juga orang-orang lebih aware terhadap alam. Jadi kayaknya bukan lagi zamannya pengelolaan sumber daya alam itu atau perusahaan-perusahaan itu selalu seolah-olah menjadi hal yang paling buruk. Jadi semacam ada bentrokan terus gitu. Jadi mungkin ya saya membayangkan korporasi-korporasi besar atau perusahaan-perusahaan besar pertambangan atau pengelolaan sumber daya alam itu mereka bisa menemukan formula baru mengenai pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang lebih mementingkan keberlangsungan alamnya, sehingga ini juga berakibat pada keberlangsungan alam tersebut. Jadi akhirnya bukan lagi menyoal dampak buruk terus. Jadi semuanya tetap terjaga.